Sri Mulyani, dunia sedang tak baik-baik saja, inflasi di berbagai negara melonjak tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Pihaknya pun akan terus mengantisipasi kondisi global. Ia mengatakan, setelah ekonomi dunia tertekan akibat pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi terganggu karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak signifikan pada perekonomian global. Inflasi yang sudah tinggi akibat pemulihan pasca pandemi, semakin melonjak karena tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Lantaran, kedua negara tersebut memiliki peran sebagai produsen energi dan pangan dunia, termasuk pupuk. Perangnya di Eropa, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Krisis pangan dan energi terjadi, karena Rusia produsen energi yang termasuk terbesar di dunia. Ukraina-Rusia juga produsen pangan terbesar di dunia, termasuk pupuk, ujar Sri Mulyani dalam acara Dies Natalis ke-7 PKN STAN, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Maka dalam situasi inflasi yang muncul karena pemulihan ekonomi tidak diikuti suplai, ditambah disrupsi perang, dunia tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara melonjak tinggi, tambah dia. Lonjakan inflasi turut terjadi di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara di kawasan Eropa. Kondisi tersebut tentunya sangat memiliki pengaruh terhadap Indonesia. Sebab, inflasi yang tinggi akan direspons oleh bank-bank sentral negara maju dengan pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang agresif, sehingga membuat terjadinya arus modal keluar capital outflow dari negara emerging market, termasuk Indonesia. Di sisi lain, perekonomian AS dan China juga melemah, padahal keduanya merupakan mitra dagang utama Indonesia. Pelemahan ekonomi kedua negara itu bakal berdampak terhadap permintaan produk RI sehingga dapat menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan, meski kinerja APBN terus mencatatkan surplus dalam 6 bulan terakhir, tidak akan membuat pihaknya jumawa, sebab ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Dikutip dari Kompas.com, adapun Kementerian Keuangan mencatat APBN surplus sebesar 73,6 triliun pada semester 1 2022. Besaran surplus itu setara dengan 0,39% dari produk domestik bruto Indonesia. Surplus APBN hingga akhir Juni tahun 2022 cukup baik bila dibandingkan akhir Juni tahun 2021 yang tercatat defisit 283,1 triliun rupiah. Surplus ini ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signifikan dibandingkan belanja negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!